Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi mengenai mata kuliah etika rekayasa. Topik kita hari ini adalah profesi mengenai hacker ya. Bagaimana seorang hacker itu dipandang dari sisi etis dan dari sisi hukum. Karena sekarang pun sudah ada hukum positifnya, yaitu terutama di Indonesia ya. Ada yang namanya Undang-Undang ITE ya. Secara umum itu bagian dari yang namanya cyber law. Saya akan share mengenai materinya. Materi juga sudah saya share di Google Classroom tadi pagi ya. Mana share screen-nya ini? Share-nya. Oh, ini dia. Ya, kelihatan ya. Oke. Satu gede. Ya. Kenapa ini perlu saya berikan? Karena ini kadangkala di lulusan informatika ada atau lulusan mahasiswa teknik atau teknologi informasi juga ada yang berprofesi sebagai pen tester ya, penguji jaringan, penguji sistem ya, penguji sistem. Ya, sistem itu kan yang diuji macam-macam, baik dari sisi keamanannya, mungkin yang kemudian reliability-nya ya, atau robustnya ya, ketahanannya terhadap suatu hal gitu. Nah, ini kita perlu melihat hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus hacking di dunia, baik di Indonesia maupun di dunia. Ini pada tahun 2016, bulan Februari, sistem transfer bank global yang namanya SWIFT mentransfer jumlah uang ya. Jadi transfernya itu bukan yang berwenang yang mentransfer, tapi ada sesuatu aktivitas hacking yang melakukan hal tersebut gitu. Dan tidak bisa dilacak ini transfernya. Ya uangnya nggak ketemu. Ya. Kemudian ada kebocoran email dari Demokrat Nasional Komite ya, atau DNC oleh WikiLeaks pada Juli tahun 2016. Nah, tentu kita masih sempat ingat ya, dulu ada yang namanya kebocoran atau pembocoran data-data rahasia yang berkaitan dengan suatu negara. Kemudian diunggah data tersebut ke dalam WikiLeaks gitu. Nah, ini tentu bukan sembarang orang yang bisa meretas atau mengakses file-file yang berkaitan dengan kerahasiaan suatu perusahaan atau negara. Kemudian di bulan Oktober tahun 2016, itu jutaan kamera yang terhubung secara IoT ya, Internet of Things, itu dihack ya. Dihack oleh seorang hacker, kemudian datanya itu digunakan sebagai bahan untuk DDoS ya. Distributed Denial of Service terhadap perusahaan DIN. Perusahaan DIN itu perusahaan ISP ya. Jadi dipenuhin itu jaringannya si DIN supaya orang-orang tidak bisa mengakses melalui perusahaan DIN. Gitu. Nah, motifnya juga nggak tahu ya, yang jelas modusnya seperti itu. Gitu. Jadi apapun yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer, maka keamanannya perlu dipikirkan. Gitu. Ada suatu joke atau anekdot ya atau lelucon, kalau komputer Anda terhubung ke jaringan internet di dunia, maka harus siap-siap menerima berbagai hal serangan. Kalau di dalam LAN, ya LAN di perusahaan, ya paling virusnya atau hal-hal yang mengganggu hanya cukup di jaringan. Nah, kalau pengen aman, ya jangan terhubung ke jaringan, gitu ya. Pengen aman lagi, Anda punya laptop, dimatikan, masukkan ke dalam lemari, kemudian lemarinya Anda kunci, kuncinya Anda buang. Nah, itu pasti aman ya komputer Anda. Gitu.
Ya memang antara kenyamanan dengan keamanan itu akan selalu tarik-tarikan ya. Pengen nyaman tapi belum tentu aman, atau pengen aman tapi nggak nyaman, gitu ya. Itu. Seperti halnya Anda mengakses ATM, lalu aksesnya macam-macam. Ya, sudah membawa kartu, ya, kemudian kartunya juga sudah ada chipnya, kemudian chip itu ada data Anda, kemudian Anda masukkan, Anda masih harus menuliskan apa? PIN ya, nah, PIN seperti itu. Begitu juga kalau misalnya mobile banking, Anda menginstal aplikasi bank di HP, di situ verifikasinya macam-macam ya. Ada PIN untuk masuk, ada loginnya untuk masuk, ada password terakhirnya untuk benar-benar mau mentransfer uang kemana. Gitu. Jadi ya memang tidak nyaman kalau ingin aman. Ya, kemudian ada istilah cracker dan hacker. Nah, apa ini maksudnya? Ethical hacker, employed by a company to perform penetration test, hack for good. Nah, dipekerjakan oleh suatu institusi untuk cari tahu mengenai pengujian sistem ya, penetration test. Nah, penetration itu masuk atau membobol, kemudian tes itu ya menguji ya. Jadi untuk menguji seberapa kuat keamanan dalam suatu perusahaan atau sistem di perusahaan tersebut. Kemudian hack for good. Nah, aktivitas hackingnya itu untuk sesuatu yang baik. Berbeda dengan cracker ya. Jadi cracker ini mengakses komputer, sistem atau jaringan tanpa authorization. Tidak punya otoritas, tapi dia masuk ke dalam sistem komputer. Tidak punya izin, tapi dia masuk gitu. Kemudian break into system to steal or destroy data. Masuk ke dalam sistem, kemudian mencuri atau menghancurkan data gitu ya. Konteks mencuri dalam dunia digital ini belum tentu mengambil gitu ya. Kalau kita punya cangkir begitu, cangkir ada di meja kita ambil. Kemudian yang punya cangkirnya cari. Nah itu mencuri ya. Tapi di dalam dunia digital bisa saja mencuri itu atau steal itu mengcopy ya, mengcopy secara tidak hak, kemudian untuk dimiliki ya, dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Gitu. Atau yang lebih parah lagi adalah destroy data. Sudah mencuri, menghancurkan lagi ya, destroy data. Ya zaman sekarang data ini sebagai new oil ya. Sekarang itu eranya era new data as new oil. Artinya data itu sebagai harta karun ya, harta yang sangat berharga. Kalau tahun 70-an, 70-an, 80-an, harta yang berharga itu ya minyak gitu, oil ya. Itu sekarang data. Makanya jangan heran kalau orang berani membeli berapapun harganya untuk sebuah data. Perusahaan-perusahaan yang berbasis data misalnya, maka dia akan menjaga data-data tersebut sebagai suatu asetnya ya, seperti Google ya, kemudian Tokopedia, kemudian perusahaan yang banyak memanfaatkan data ya, itu dia akan maintenance datanya dengan sebaik mungkin. Karena dari data tersebut bisa menghasilkan sesuatu ya, baik yang bersifat tangible maupun intangible, baik yang bersifat uang atau sesuatu yang berupa materi maupun suatu pengetahuan ya, karena data kalau dianalisis dia akan menghasilkan suatu pengetahuan. Makanya lahirlah ilmu yang namanya data science. Ya, bagaimana cara hacker bekerja? Yang pertama pilih target, gunakan perantara, kemudian pentest, data scanning, memanfaatkan kerentanan, masuk akses, audit log dan hidden file. Nah, pilih target. Nah, asumsikan seperti halnya pencuri. Pencuri itu kalau mau masuk ke rumah, dia akan memilih targetnya. Rumah yang bagaimana? Rumah yang kaya apa yang miskin? Yang mewah apa yang tidak? Gitu ya. Nah, kemudian yang kelihatannya kuat atau kokoh apa tidak nih? Apa itu? Pagarnya misalnya. Kemudian gunakan perantara. Nah, bisa saja ada orang yang mau berjalan dulu ya, mengawasi misalnya. Atau dia pakai drone misalnya, kalau dalam film-film dia memantau melalui drone,
dari atas, bawahnya pasifnya, supaya bisa ketahuan rumahnya itu seperti apa. Baru kemudian ngetes pentest, penetration testing, dites. Kalau dalam dunia real di pencuri tadi yang kita umpamakan sebagai pencuri ya, dia coba-coba apa itu gembok gitu ya, coba-coba misalnya masuk melalui buka gemboknya misalnya atau ngulik-ngulik pintunya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dalam dunia hacking, pentes ini toolnya kan banyak ya, toolnya bisa pakai Nmap, bisa pakai macam-macam. Kalau Anda mau mendalami keterampilan atau skill hacking, tentu banyak tool dan banyak skill tambahan ya atau kemampuan tambahan yang harus dimiliki. Misalnya kemampuan untuk menganalisa data, kemudian programming ya. Jadi bukan terus pakai tool terus kita melupakan programming ya. Programming itu kadang-kadang penting untuk hal-hal aktivitas hacking. Setelah penetration testing, dia mengumpulkan data. Habis mengumpulkan data, pengumpulan data sebelum masuk ya. Ini maksudnya pentest ini kalau udah masuk, kemudian apa itu datanya apa saja nih yang perlu dilumpuhkan misalnya seperti itu. Kemudian di scanning, ada software firewall-nya apa tidak, ada antivirusnya apa tidak, ada program-program untuk mengeblok hacking-nya apa tidak dan sebagainya. Nah, dalam scanning itu dia akan mengetahui ada nggak ini vulnerabilitas atau kelemahan sistem tersebut misalnya. Kemudian setelah masuk dia akan mempertahankan aksesnya. Nah, kalau perlu membuat suatu memasukkan program tambahan supaya dia suatu saat bisa masuk ke situ lagi dengan aman. Ya, dalam dunia jaringan komputer, dunia ada yang namanya DevOps ya. Kemudian ada CyberOps dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam kurikulum di mata kuliah di materi jaringan komputer ya. Jadi itu sudah masuk dalam tambahan kuliah. Cuma Unsada sepertinya belum masuk, sifatnya masih suplemen gitu. Ya, aktivitas hacking menemukan kemungkinan titik masuk yang ada di sistem komputer, kemudian mendapatkan akses tidak sah, merusak sistem atau mencuri. Kemudian hacking is art, ya. Hacking itu seni. Nah, kalau sudah seni, namanya seni berarti pendekatannya kadang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain ya. Seorang hacker yang ini pendekatannya begini. Hacker yang lain tentu berbeda ya, karena memang itu suatu seni. Caranya tidak ada yang sifatnya standar ya, tergantung dari kemampuan dan keterampilan dari si hacker tadi. Kemudian bagaimana ini yang disebut ethical hacking? Nah, ethical hacking ini mudahnya kita nyebutnya adalah aktivitas hacking yang tidak merusak gitu ya, legal ya, selama dilakukan untuk menemukan kelemahan dan mengidentifikasikan potensi ancaman di sistem tersebut. Jadi memang sifatnya untuk menguji ya, menguji. Ini ada kelemahannya apa tidak ya? Kalau ada kelemahannya apa yang harus dilakukan, misal seperti itu ya. Jadi memanfaatkan kelemahan-kelemahan untuk kemudian dievaluasi kembali supaya sistem tersebut menjadi kuat. Nah, kemudian ethical hacker commandment. Nah, ini apa ya istilahnya? Credo ya, artinya slogan di antara mereka ya. Bekerja secara ethically, work ethically, kemudian dia menghargai privasi meskipun dia ditugaskan. Saya menyebutnya sih ditugaskan ya, karena memang dia hacker yang baik gitu, ditugaskan. Dia tetap menghargai privasi gitu. Meskipun dia bisa untuk membuka email dan sebagainya, ya, dia cukup membuka sebatas oh ternyata ini bisa dibuka gitu ya. Oh sistemnya bisa dibuka, sudah gitu aja. Tapi dari sisi privasi dia tetap
respect terhadap privasi. Kemudian mencegah kerusakan sistem. Ya, dia tetap menjaga supaya sistem tersebut tidak rusak, tidak diacak-acak ya. Cukup kalau udah bisa masuk, bisa mengetahui kelemahannya ya sudah cukup, tidak sampai merusak. Ya, proses dalam ethical hacking ini ada 6 ya, reconnaissance, scanning, gaining, maintenance, clearing, dan reporting. Nah, ini akan saya jelaskan secara cepat ya. Reconnaissance, menemukan secara diam-diam dan mengumpulkan informasi tentang sistem target. Ya, jadi ini istilahnya mencari tahu dulu targetnya, ya, mencari tahu targetnya seperti apa. Ini merupakan fase persiapan. Jadi sebelum menyerang, sebelum melakukan benar-benar menuju ke poinnya, dia harus mencari tahu dulu ini sistemnya seperti apa ya, kuat apa tidak, kemudian kira-kira gemboknya gimana nih, gemboknya terbuat dari apa ini kalau dianalogikan dalam rumah yang mau dicuri tadi. Kemudian scanning and enumeration. Scanning merupakan proses tempat penyerang memulai untuk secara aktif ke dalam target. Ya. Kemudian enumerasi kemampuan dari hacker meyakinkan beberapa server akan memberikan informasi yang penting untuk mereka serang. Artinya begitu dia sudah masuk, dia harus melakukan sesuatu yang meyakinkan server itu, artinya server itu mempersilahkan dalam artian begini, akan menganggap itu bukan ancaman, gitu ya. Nah, enumerasi, oh memang ada ini nih, memang ada yang mau masuk, gampangnya seperti itu. Kemudian gaining access. Fase ini kelemahan telah ditemukan, sudah menemukan kelemahan, dan sudah masuk, sudah mengeksploitasi. Eksploitasi itu ya berarti nguji beneran ya dalamnya. Dicek semuanya ya, dieksploitasi. File-filenya kelihatan apa tidak, aman apa tidak, terenkripsi apa tidak. Kalau misalnya filenya bisa saya curi, bisa dibuka apa tidak, seperti itu. Kemudian maintenance access. Setelah masuk, sudah masuk ke dalam sistemnya, dia akan mencoba untuk membuat program tambahan ya, supaya suatu saat dia bisa masuk kembali ya. Atau misalnya menaruh program yang secara otomatis akan mengirimkan data ke servernya si hacker tadi ya, seperti itu. Jadi dia tidak perlu mengulang kembali dari awal stepnya, tinggal menunggu unduhan data yang berasal dari software yang sudah dia install ke dalam sistem yang dia masuki tadi. Kemudian kalau sudah selesai clearing track, ini juga bagian dari aktivitas hacking. Kenapa? Meninggalkan jejak ya, meninggalkan jejak. Kira-kira bisa nggak ini jejaknya dihapus misalnya? Oh, kok bisa? Berarti besok harus lebih ditingkatkan supaya kalau ada yang masuk bisa tetap ketahuan, misal seperti itu ya. Penghapusan log dari semua aktivitas berlangsung selama proses peretasan. Kemudian reporting. Nah, ini bagian dari aktivitas ethical hacking, dia harus melaporkan aktivitasnya ya, membuat laporan ya, mengkompilasi, artinya menyatukan gitu ya, dan melaporkan temuannya, serta memberikan suatu evaluasi dan solusinya bagaimana ini, seperti agar sistemnya lebih aman gitu. Nah, kelebihannya apa dengan kalau misalnya menggunakan ethical hacker? Ya tentu ini membantu lubang terbuka atau celah dalam jaringan atau sistem tersebut begitu. Membantu karena sudah diuji ya. Kemudian memberikan keamanan pada sistem tersebut. Nah, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan data-data ya. Kemudian keuangan ya, itu kan sesuatu yang sangat penting ya. Dan kita nggak mau menabung di suatu bank, tahu-tahu
uangnya hilang karena ada yang mencuri. Ternyata yang mencuri seorang hacker misalnya. Itu kan bank juga nama baiknya akan rusak juga. Kemudian mencegah perusakan situs web. Nah, ini karena ada aktivitas yang pengujian tadi ya, diuji. Ya, itu. Kemudian kerugiannya, nah ini artinya efeknya ya, ini bukan terus kita memandang ethical hacker itu orang jelek, tidak, tapi tergantung pada kepercayaan hacker tersebut. Nah, kalau bagaimanapun juga ethical hacker itu juga manusia ya, nah, kita mau nggak mau harus percaya pada dia gitu ya. Nah, tentu seorang hacker yang baik pun juga akan menjaga kepercayaan tersebut. Apabila diamanai untuk menguji sistem, ya sudah, dia akan menguji saja. Tidak terus merusak, tidak menjual data, dan sebagainya. Kemudian mahal ya, karena memang ahli di bidang keamanan jaringan ini tidak banyak ya. Tidak banyak, kemudian skillnya juga memang harus memiliki keterampilan yang cukup tinggi, analisa yang cukup tinggi juga. Maka biasanya konsultan-konsultan ini mahal. Nah, bagi Anda mungkin mahasiswa teknologi informasi yang berminat ke dalam belajar keamanan jaringan ya, jadi hacker, nah, tentu ini peluang yang cukup baik ya, cukup besar, karena memang kebutuhannya cukup tinggi, tetapi orang ahlinya tidak banyak gitu. Ya, ini referensinya. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Jangan lupa untuk absensi di chat, saya sertakan itu link di form Google Form. Anda isikan link dan nama sebagai absensi Zoom ya. Kemudian jangan lupa pula untuk mengisikan komentar di SIAKAD ya, sebagai absensi di SIAKAD. Tadi absen di mana, Pak? Baik, Pak. Ya. Tadi absennya di mana? Di chatting ada, di chatting. Masih kosong ya, Pak? Iya, di chatting. Kalau terlambat masuk itu masih bisa ngelihat chatnya nggak ya? Chatnya mana sih? Oh, ini dia chatnya. Ah, saya copy lagi deh. Saya nggak bisa ngelihat chat itunya, Pak. Oh, Link. baru kali. Oh. Baru masuk kali ya? Enggak, Pak. Ah, ada di chat nih. Tapi telah tadi dikit sih. Iya. Ada, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, di chat ada ya, kelihatan ya. Baik, kemudian tentu untuk jenis-jenis serangan dibahas nggak ya? Saya kira karena sudah pernah saya berikan di mata kuliah sistem operasi ya, jenis-jenis serangan dalam hacking perlu lah ya. Ya. Nah, ini tool-toolnya ya, tool untuk kita melakukan aktivitas hacking yang diperlukan ya tool minimal lah ya. Ada Nmap ini untuk scanning ya, Metasploit, ada Angry IP Scanner, macam-macam. Sebetulnya tidak cuma ini saja. Nah, biasanya kalau orang yang melakukan aktivitas hacking, dia menggunakan sistem operasi yang sudah lengkap. Nah, kalau Anda mau belajar mengenai hacking, ya gunakan Linux ya. Linux itu bisa tool-toolnya cukup lengkap, terutama distronya distro yang dari Kali ya, Kali Linux, atau kalau yang zaman dulu itu apa ya, Backdraft. Tapi yang sekarang namanya jadi Kali Linux. Ya, itu isinya tool-tool mengenai gimana kita menganalisa suatu jaringan. Ya. Nah, tugas. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana perlindungan hukum terhadap etik hacker? Adakah undang-undang yang mengatur hal tersebut? Kalau hacker tersebut tidak berafiliasi dengan suatu institusi, melakukan aktivitas hacking, dan melaporkan hasilnya kepada publik, dia dihukumi apa ini? Hacking yang baik apa yang enggak gitu ya? Nggak ada yang merasa ini ngundang dia, tapi dia tujuannya baik ya, niatnya baik untuk mengetahui keamanan jaringan, terus dia infokan ke dalam publik.
Kemudian sanksi pidana terkait dengan aktivitas hacking. Nah, tentu kita ingat ya, tentu Anda masih ingat dulu zamannya pemilu ya. Pas hasil pemilu itu diumumkan, dalam proses penghitungan, nama-nama partai itu berubah menjadi nama-nama buah-buahan gitu ya. Nah, ini dihukumin apa ini ya? Hacker seperti ini ya. Padahal dia tidak merusak data dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya dia bilang bahwa saya hanya ingin mengetes jaringan tersebut gitu. Nah, silakan Anda buat suatu tulisan kecil, artikel kecil yang menjawab pertanyaan ini. Nah, tentu harus dijelaskan juga mengenai undang-undang ini ya. Nah, ya sudah asar ini ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Absen 24. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan webcam-nya dinyalakan untuk saya capture. Wah, saya sudah diingatkan oleh oleh Zoom ya. Running out of time. This meeting will end in 10 minutes. Karena di kampus sedang lockdown ini, jadi host kampusnya tidak hadir ya. Saya menggunakan Zoom pribadi. Ya, ada berapa page? Oh, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.